dan akurat. SMA Negeri 1 Karanganyar yang terletak di Jalan Kemakmuran nomor 51 Kecamatan Karanganyar memiliki akreditasi A dan menyediakan kelas IPA, IPS, dan bahasa. SMA Negeri 1 Karanganyar juga memiliki keunggulan dalam bidang akademik maupun non-akademik, di mana kelulusan siswa-siswinya diterima di beberapa perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, seperti UI, UGM, IPB, STAN, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang non-akademik, SMA Negeri 1 Karanganyar memiliki ekstrakurikuler untuk mendukung potensi siswa-siswi. Potensi menjadi prestasi dibuktikan dengan menjuarai lomba-lomba dalam berbagai acara. Pemirsa, tidak selalu mengikuti lomba dalam mewakili sekolah itu menyenangkan. Kali ini saya akan mengangkat isu tentang pengalaman kurang menyenangkan siswa berprestasi yang mengikuti lomba. Yang sebelumnya saya sudah jajah pendapat melalui Instagram dan teman-teman berbagi pengalaman kurang menyenangkannya dalam mengikuti lomba tersebut. Saya akan membacakannya dengan Bu Harti. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, Ibu Hartini ini adalah wakil kesiswaan SMA Negeri 1 Karanganyar. Jadi saya akan memberitahu teknisnya. Saya akan bacakan, lalu nanti Ibu memberi pendapat. Oke. Ya. Yang pertama dari @febriputra_25. Katanya, aku pernah ikut lomba, dapat piala dan gak dianggap. Lomba sampai provinsi gak dikasih pesangon sepeser pun. Sampai sana ditinggal. Bilangnya pas briefing, ini dana udah dialokasikan ke penginapan. Pas tanya panitia, semua dana dari dinas provinsi. Aduh, kasihan banget ya Bu. Udah latihan, ternyata seperti itu. Jadi bagaimana tanggapannya Bu? Oh ya, oke. Kalau menurut Ibu, kita lihat dulu jenis perlombaannya itu apa dulu. Itu pribadi atau atas nama sekolah. Kalau itu atas nama pribadi, memang sekolah tidak ikut campur, baik dari segi pembiayaan maupun tanggung jawab. Tetapi kalau itu perlombaan atas nama instansi atau sekolah, itu termasuk salah. Harusnya seluruh akomodasi ditanggung oleh sekolah, baik mengenai sangunya, untuk hotelnya, ataupun apalagi ditinggal tadi ya. Kalau ada anak mewakili sekolah kok ditinggal di tempat perlombaan. Itu menurut Ibu ya kasihan anaknya itu. Tinggal itu yang disampaikan kawanmu tadi, itu lombanya pribadi atau instansi. Kalau pribadi ya memang sekolah tidak punya wewenang untuk ngurusi. Tapi kalau itu perlombaannya atas nama instansi, tindakan sekolah menurut Ibu ya kurang begitu tepat karena kurang bertanggung jawab. Anak sudah susah-susah untuk mewakili sekolah dengan berbagai latihan, biaya, waktu, mengorbankan harusnya belajar tidak belajar untuk mengikuti itu, kok malah tidak didukung 100%. Kalau menurut Ibu, kalau itu mewakili institusi, sekolahannya kurang bertanggung jawab. Kalau menurut Ibu itu benar-benar harus berkoordinasi dengan iya betul ya, antara siswa yang mau lomba dengan pihak sekolah harus jelas. Sebelum kita lomba, kita harus lapor ke sekolah dulu. Jenis perlombaannya apa? Apakah itu lomba pribadi atau lomba ya mewakili sekolah gitu. Lalu kita pindah ke pendapat yang kedua dari @fatwa_dia. Sebenarnya senang bisa ikut lomba, tapi kurang enaknya kalau dispen sering dibilang sama guru, sering juga dibilang karena biaya lombanya banyak. Aduh, gimana ini Bu kalau seperti ini? Itu memang sering terjadi ya di sekolah manapun itu seperti buah si malakama. Kita mewakili sekolah, kita sudah berkorban waktu, tenaga, biaya. Tapi sering sekali ada beberapa bapak ibu guru yang kurang mendukung. Cuman kalau menurut Ibu sebagai pendidik, Ibu tidak begitu langsung menyalahkan ke bapak ibu guru. Kadang kalian yang mewakili suatu sekolahan, berbagai event lomba, kalian harus siap. Yang namanya kalian mewakili sekolahan, berarti kalian sudah merupakan anak-anak terpilih dari suatu sekolahan. Kamu harus bisa benar-benar membagi waktu antara persiapan perlombaan dengan tugas utama kamu belajar. Kalau seperti tadi kan seakan-akan berkeluh tentang
banyak Bapak Ibu guru yang kurang mendukung. Nah, kamu harus tunjukkan kepada Bapak Ibu gurunya, tunjukkan bahwa kamu sebagai wakil dari sekolahan, selain kamu mewakili sekolah, membawa nama harum sekolah, kamu juga harus tunjukkan bahwa prestasi di bidang pendidikan kamu, di bidang akademik kamu tetap bisa seperti kawan-kawan yang tidak ikut lomba. Jadi kita tidak hanya harus fokus kepada mental, fisik, semuanya itu tetap harus kita persiapkan. Iya, betul. Kalau kamu sebagai anak-anak hebat, harus hebat di bidang semuanya. Hebat di bidang lomba, hebat di bidang akademik, hebat di bidang agama misalnya. Tidak hanya satu pokok, misalnya lombanya lomba teter, kamu pinternya di teter tok, tapi matematikanya nilainya jelek. Nah, itu kurang, harus semuanya. Matematika ya jos, kimia jos, teternya jos, itu baru anak jos gitu. Iya. Lalu yang pendapat ketiga dari @m_dms_only. Katanya seperti ini, Bu. Udah intensif buat persiapan lomba, dispen gitu. Corona dibatalkan deh. Terus yang katanya mau lomba tapi daring sekabupaten juga iya. Padahal udah persiapan ke sekolah terus selama 3 hari full. Kasihan banget ya, Bu. Memang kalau corona ini ya mau menyalahkan siapa lagi ya, Bu. Sudah Iya. sulit kalau masalah corona ini. Iya. Jadi bagaimana, Bu, kira-kira pendapat Ibu? Iya. Kalau kita kembali ke pandemi corona ya, itu bukan hanya masalah anak-anak yang mau lomba. Itu sudah masalah nasional. Bahkan seluruh lini di bukan hanya Indonesia ini ya, corona itu sudah mewabah sampai tingkat internasional. Bahkan Donald Trump saja sudah bingung judak ngurusi corona. Ya kita memang ya harus akhirnya kembali ke Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang kita tidak bisa melawan yang namanya takdir. Kalau kita sudah berlatih semaksimal mungkin ya tidak apa-apa. Pasti nanti ada langkah berikutnya. Misalnya seperti tadi ya, sudah latihan kadang pernah Ibu alami kemarin itu, bahkan sudah sampai malam terakhir, besok paginya mau lomba, sudah apa namanya itu ke tempat lokasinya itu apa namanya, kunjungan lokasi untuk persiapan perlombaannya, kurang berapa jam saat paginya tidak jadi lomba gara-gara corona. Iya itu latihan, tapi ya apa boleh buat, yang penting kita untuk persiapan lomba, untuk membawa nama harum sekolah kita sudah maksimal latihannya. Pasti nanti akan ada langkah lebih lanjut oleh pemerintah. Seperti ini, kalau kemarin ini perlombaan kita ditiadakan sementara ya, ini sudah ada kabar perlombaan bisa lewat daring, online. Kalau kemarin itu yang tidak menang tingkat kabupaten, kalau yang kemarin kan tidak bisa langsung kita ke provinsi. Tapi alhamdulillah dengan adanya corona, justru yang kemarin tidak menang pun sekarang bisa ikut lomba lagi. Nah itu kan, iya, di setiap musibah mesti ada hal yang terbaik buat kita. Kita harus selalu bersyukur, mensyukuri apa yang kita dapatkan hari ini. Gitu. Nah, untuk yang terakhir nih, Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai miskomunikasi sekolah dengan peserta lomba? Misalnya seperti ini, Bu, ada siswa yang mengikuti lomba mengatasnamakan sekolah, tetapi pihak sekolah tersebut tidak mengetahuinya. Bagaimana ini? Nah itu sering sekali terjadi itu ya. Itu kalau menurut Ibu sih, si peserta ya dari peserta lombanya itu kurang tepat. Harusnya setiap dia mau mengikuti lomba yang mengatasnamakan sekolah, semua harus koordinasi dengan sekolah. Di sekolah itu kan banyak Mbak para pembimbing-pembimbingnya kan. Ya sudah ada, misalnya akan mewakili lomba pramuka. Tentunya minimal dia harus koordinasi dengan pembina pramuka. Kalau dia mau lomba OSN, minimal dia harus konsultasi dengan pembimbing OSN. Kalau ada anak kok mengikuti lomba sampai sekolah tidak tahu, kurang tepat. Kalau menurut Ibu harus lebih berkoordinasi lagi antara si siswa dengan pihak sekolah. Ya kalau itu tidak terjadi sesuatu. Kalau misalnya ada anak lomba ke Semarang atas nama SMA Negeri 1 Karanganyar misalnya, di sana ada sesuatu, misalnya yang tidak kita inginkan, sesuatu terjadi misalnya ya kecelakaan atau apa, orang tuanya nelpon ke sekolah misalnya, ini anak saya lomba atas nama SMA Negeri 1 Karanganyar, kecelakaan gini-gini. Sekolah terkejut itu, loh kami tidak tahu. Nah itu yang mengharuskan setiap siswa
yang mengadakan kegiatan baik itu dalam maupun luar harus selalu berkoordinasi dengan sekolah. Jadi sekali lagi koordinasi dengan sekolah itu penting sekali makanya Bu. Ya harus, ya. Nah, jadi sekian, terima kasih ya Bu atas kesempatan waktu yang Ibu berikan. Kalau teman-teman punya pengalaman kurang menyenangkan yang lainnya, kalian bisa share di kolom komentar. Pengalaman kurang menyenangkan yang menarik akan kami rangkum kembali dalam part 2. Terima kasih Bu. Oke. Sekian dari saya Eka Sirwahyuni melaporkan untuk Berita Saka.